tahun 2003 Pak Dirjen. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dengan teman-teman para Kadisub di Provinsi Riau. Memang di Provinsi Riau ini yang mengawali terhadap penegakan hukum yang cukup tegas terhadap operator yang memang belum komplain dengan regulasi kita untuk overriding dengan overdimensi. Buktinya adalah yang saya katakan tadi, pasal 277 Undang-Undang 22 itu pertama kali Riau. Dan sekarang sudah semua provinsi sudah mulai untuk melaksanakan itu. Kemudian saya juga sedang bekerja sama dengan kepolisian, karena komitmen Pak Menteri Perhubungan, beliau sudah menyampaikan kepada kita tahun 2023 akan kita selesaikan. Ya. Dan memang ini harus dibantu oleh provinsi, oleh daerah, dan juga oleh kepolisian terutama sebagai aparat penegak hukum. Jadi dalam waktu dekat Pak Menteri akan MOU dengan Pak Menteri PU, dengan Pak Kapolri untuk niat kita komitmen pemerintah dalam rangka penegakan hukum untuk overloading dengan overdimensi. Dan teman-teman bisa saksikan bersama tadi, mobil truk yang dump truk ini kan seperti itu, tingginya 1,7, bahkan ada yang sampai 2 meter. Seharusnya cuma 1 meter dengan konfigurasi 122, konfigurasi axle-nya atau bannya itu ya. Kemudian panjangnya juga lebih 1 meter. Berarti muatannya bisa lebih berapa? Saya sampaikan tadi Pak Rizal itu 8 ton. Setiap muatan kelebihannya bisa seperti itu. Jadi untuk itu ya kita harapkan kalau kita semuanya kan negara kan semakin lama semakin beradab. Ya. Beberapa negara juga sudah menyelesaikan. Jadi kalau kita ingin bahwa aspek keselamatan kita utamakan dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat. Kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Menteri PU, dana untuk perbaikan jalan 1 tahun bisa sampai 43 triliun bisa kita selamatkan. Mungkin akan mempercepat pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera atau beberapa jalan nasional yang dibangun di beberapa provinsi yang mungkin seperti Papua dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mengajak kepada semua operator, kemudian karoseri untuk mulai menghentikan atau secara bertahap untuk normalisasi kendaraan truk ini. Karena cepat atau lambat kami sedang membangun aturan untuk kalau mereka masyarakat atau operator tidak mengikuti, kita sedang membangun regulasi aturan untuk semakin bisa kita pertegas. Jadi sanksinya kalau sekarang ini kalau ditilang 150 atau 200 ribu, ke depan sanksinya akan kita perberat. Jadi sedang kita usulkan di Komisi 5 DPR, nanti ada revisi Undang-Undang 22, itu akan kita perberat, mungkin sanksi pelanggaran bisa sampai katakan berapa juta. Tapi sedang kita rumuskan bersama-sama. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Pak Dirjen, izin kalau kita lihat kan odol-odol yang di lapangan ini kita lihat banyak dari beberapa perusahaan. Nah ini apakah untuk perusahaannya sendiri kita sanksi juga nanti atau seperti apa Pak? Nanti tergantung dengan konstruksi hukumnya. Kalau sementara, kalau perusahaan seperti yang saya katakan pasal 277, itu yang diberi sanksi adalah pengusahanya atau perusahaannya. Termasuk juga adalah karoserinya. Jadi 2, karoseri kena, kemudian operatornya pemilik perusahaan juga kena. Tapi sanksinya kebanyakan denda. Tapi lumayan 15 juta per kendaraan. Kalau sekarang kita punya katakan 20 kendaraan, kalau lagi tahapan normalisasi, saya mungkin barangkali nggak kita lakukan sanksi. Tapi kalau tidak ada upaya sama sekali ya kita akan tindak. Gitu. Lumayan kan 15 juta satu kendaraan. Gitu kan? Tapi ini hanya ngambil dendanya aja atau kita potong juga nanti Pak setelah sanksinya Pak? Pasti. Habis vonis dari pengadilan, denda diberikan, dikenakan, kemudian langsung dikeluarkan setelah dinormalisasikan. Gitu ya, jadi dua-duanya kena. Pak, terkait masih adanya isu tembang pilih untuk penerapan odol ini gimana? Tembang pilih. Begini ya, kalau kita lihat mohon maaf, sudah cukup lama sekali para pengusaha ini kan banyak menikmati atau kemudian banyak pelanggaran. Tapi kemampuan kita untuk melakukan penindakan itu kan nggak begitu maksimal. Karena memang saya punya jembatan timbang di Pekanbaru cuma berapa. Jadi bukan istilah tebang pilih, mungkin belum saatnya. Makanya untuk itu, kalau kita semuanya ingin berniat sama-sama, negara kita semakin baik, ya jangan dari pihak pemerintah saja, tapi pihak operator juga harus ada kemauan untuk menormalisasi. Jadi nggak ada istilah tebang pilih bagi saya. Mungkin saat ini yang kena itu, tapi besok itu lagi, yang mana lagi. Tapi kita harapkan operator juga, karena kerjasama ini harus sama-sama. Bukan pemerintah saja, termasuk juga adalah pemilik kendaraannya, pemilik perusahaannya itu. Gitu ya. Oke, makasih kampanye, cukup ya. Pak, satu lagi Pak, untuk berapa jumlah total ini Pak, truk yang melanggar odol Pak? Kalau dalam 1 tahun, saya punya jembatan timbang yang sudah kita operasikan 80 di Indonesia.
rata-rata 1 tahun itu yang masuk ke jembatan timbang, yang masuk ya, dan kemudian bisa kita lakukan penindakan hampir sekitar 1,9 juta kendaraan truk. Dan dari 1,9 juta itu sekitar 65% itu masih melanggar overloading. Jadi artinya memang pelanggaran masih banyak di kita. Tapi secara bertahap, sejalan dengan kepolisian juga nanti mungkin kita harapkan akan banyak melakukan penindakan terhadap kendaraan truk yang overloading overdimensi. Dari kita juga banyak, kita harapkan mungkin akan semakin lama akan semakin baik. Pak, satu lagi Pak, apresiasi untuk Rio yang sebagai yang pertama untuk penerapan. Ya, saya udah sampaikan tadi ya, apresiasi Ada di Pak komandannya Haji sini rupanya, Pak. Pak Haji ya, Pak Haji yang pertama kali. Saya akui. Pasal 277 yang pertama kali itu Pak Haji, Kepala BPTD ya. Dan kemudian saya udah sampaikan Pak Gubernur juga tadi, ada beberapa gubernur yang saya lihat cukup aktif, termasuk Pak Bupati Wali Kota juga cukup aktif untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan masalah overloading overdimensi. Dan termasuk Pak Gubernur Rio dengan kemarin kebijakannya jalan tol tidak untuk truk yang overloading dengan overdimensi, itu cukup bagus sekali. Jadi kita harapkan semakin banyak pimpinan daerah, baik itu gubernur, baik itu wali kota dan bupati, yang semakin sadar bahwa menyangkut masalah kerusakan jalan, salah satu pelakunya adalah kendaraan truk yang overloading overdimensi. Makanya sudah mulai kesadaran kita semua untuk penindakan itu. Dan masyarakat juga kita harapkan kerjasamanya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih.